Irama Live Talk. Irama Live Talk. 88,5 MHz Irama FM paling dipercaya milik kita bersama. Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar Irama dimanapun berada ya? Hadir kembali bersama Irama Live Talk. Dah di sini seperti biasa hari Selasa bersama Puspaga. Sudah hadir narasumber kita di studio Irama FM. Ada Mbak Dita Triani selaku konselor Puspaga dan juga ada yang spesial. Nanti untuk Anda siapa sih yang spesial dikenalkan oleh Mbak Dita ya. Untuk Anda tetap menyatu di 88,5 MHz Irama FM paling dipercaya milik kita bersama. Sebelum ke pembahasan, mari kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir, Mbak Dita Triani. Halo Mbak Ayu, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Ya, semoga Mbak Dita juga baik ya. Ya, alhamdulillah. Ya, nah, kita akan mengangkat tema. Di mana tema? Silakan untuk disampaikan sekaligus. Ya, sebelum ke tema nih, jadi saya mau memperkenalkan dulu nih tentang Puspaga. Nah, apa sih itu Puspaga? Yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga. Di mana di Puspaga itu sendiri itu ada 3 layanan. Yang pertama itu ada layanan konseling pasif. Di mana layanan konseling pasif, jika ada warga atau masyarakat Purworejo yang ingin berkonsultasi tentang perkembangan anak atau permasalahan anak, tentang masalah keluarga, bisa langsung datang ke kantor kami, di mana di letaknya itu di dekat kolam renang Arta Tirta seperti itu. Nah, terus juga ada layanan konseling aktif, di mana layanan konseling aktif jika masyarakat Purworejo yang belum bisa datang ke tempat kami atau mungkin ada hambatan datang ke tempat kami bisa datang langsung ke rumah seperti itu. Nah, di mana untuk layanan konseling aktif dan pasifnya itu bisa saja menghubungi admin kami, di mana nomornya 0821 6596 3171. Saya ulangi lagi 0821 6596 3171. Nah, di mana nanti kami akan menyesuaikan jadwalnya seperti itu. Nah, layanan konseling ini gratis ya, mohon dimanfaatkan. Nah, untuk layanan ketiga itu ada sosialisasi atau penyuluhan, di mana sosialisasi atau penyuluhan nanti langsung saja kirim surat kayak gitu. Langsung saja suratnya itu ditujukan ke Dinsosduk KBP-PPA, di mana nanti untuk temanya bisa menyesuaikan atau nanti terkait perkembangan anak ataupun permasalahan keluarga seperti itu. Silahkan. Mohon dimanfaatkan ya masyarakat Purworejo. Betul sekali. Ini terkait masalah Puspaga, nanti silakan untuk Anda bisa menghubungi Kak Dita atau Puspaga ya, yang dekat kolam renang Arta Tirta, sekaligus berenang di sana. Oke, kita akan mengangkat tema di mana adalah Hari Anak Nasional. Nah, untuk Mbak Dita sendiri, ini Hari Anak Nasional, definisi anak sendiri itu seperti apa sih? Jadi untuk anak sendiri itu kan merupakan penerus bangsa seperti itu Mbak, di mana mereka adalah cikal bakal untuk generasi yang akan mendatang, di mana untuk cita-cita bangsa Indonesia seperti itu. Nah, untuk hari ini merupakan Hari Anak Nasional, di mana Hari Anak Nasional itu dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa Indonesia terhadap perkembangan anak kayak gitu, tumbuh kembang anak secara optimal seperti itu. Nah, untuk hari ini karena Hari Anak Nasional saya ditemani oleh Kak Awe. Nah, untuk Kak Awe nanti memperkenalkan diri seperti itu ya, perkenalan. Iya, boleh sekali. Di sini kedatangan juga Kak Awe ya, yang digandeng oleh Puspaga ini ya, selaku pendongeng dari Forkare. Benar ya, Forkare ya, Forum Komunikasi Anak di Kabupaten Purworejo. Mungkin silahkan saja untuk Kak Awe memperkenalkan diri kepada pendengar Irama FM. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua adik-adik yang ada di rumah, yang ada di studio juga ya. Alhamdulillah ya, saya bisa datang ke sini bersama teman-teman saya, anak-anak Forkare. Ya, kenalkan nama saya yaitu Kak Awe. Mungkin tidak asing ya kalau teman-teman sering melihat di YouTube ataupun di Jogja ya. Saya sering bereaksi di Benteng Fredebok seperti itu ya. Nama saya Kak Awe. Awe itu adalah inisial atau singkatan. Adik-adik pasti udah ada ya, sebagian tahu. Saya juga pernah di alun-alun Purworejo waktu itu mendongeng Hari Anak Nasional tahun 2018. Ya, seperti itu. Ya, Awe itu adalah A-nya Alan, W-nya Walker. Ya. Oh begitu. Percaya gak? Enggak ya? Bukan ya. Kalau Alan Walker tentunya anak-anak muda nih sudah banyak yang tahu. Alan Walker itu orang barat, gak usah ditiru. Yang biasanya begini. Asik. DJ ya. Tapi kalau yang ini, Awe yang ini A-nya Abdul, W-nya Wahab.
Abdul Wahab. Itu bahasa Arab yang artinya Abdul artinya hamba, Wahab artinya pemberi. Hamba pemberi keceriaan untuk anak-anak Asik. Indonesia. Ya amin, semoga anak-anak di Indonesia ceria melihat Kak Awe ya. Betul sekali, amin, 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 amin. Oke. Nah, Kak Awe ini hadir bersama Puspaga yang akan mengangkat tema. Silakan untuk memberikan tema yang akan nanti kita ceritakan sedikit untuk pendengar Irama. Ya, alhamdulillah saya berkesempatan hadir di sini ya, digandeng oleh PPA Purworejo ya, Mbak Sinten. Mbak Dita. Mbak Dita. Tadi padahal udah kenalan, tapi saya cepet lupa. Ya, Mbak Dita, saya senang sekali ya berkaitan dengan keluarga, Hari Anak Nasional. Itu anak sangat berkontribusi sekali terhadap pembangunan negara Indonesia ini. Karena tanpa anak siapa generasi selanjutnya dong, ya kan? Betul sekali. Nah, sekarang kita di masa pandemi ini anak-anak harus tercover dengan yang namanya dapat melindungi diri sendiri. Bagaimana anak dapat melindungi diri sendiri selain melindungi orang-orang di sekitarnya? Ya, di masa pandemi ini ya adalah masa yang benar-benar dikatakan oleh banyak sekali ya pedagang ataupun pelaku pendidikan, lembaga-lembaga itu masa yang sangat sulit untuk pembelajaran, sulit untuk berdagang dan ya lain sebagainya. Maka itu bagaimana sih kontribusi anak-anak Indonesia di masa pandemi ini? Ya, salah satunya adalah jaga diri. Bagaimana cara menjaga diri? Yaitu dengan mengetahui informasi yang didapatkan ya mungkin dari guru di sekolah, dari ayah dan ibu. Ya, di sini kalau anak-anak menurut rate umurnya, anak-anak itu kan dari 0 ya. Anak-anak itu kan dari umur berapa, Mbak? Dari umur 0 sampai 5. 0 sampai 12 tahun. Nah, itu disebut dengan anak-anak ya. Jadi, ya anak-anak di masa-masa itu adalah masa-masa kemasan buat anak-anak. Tentunya anak-anak harus diberi informasi yang tepat bagaimana cara melindungi diri. Nah, di sini saya punya cerita. Ya, boleh saya bercerita di sini? Boleh. Karena saya seorang pendongeng, saya udah gatel deh pengen cerita. Oke, nanti penasaran untuk pendengar. Nah, silakan untuk Anda tetap stay di 88,5. Nah, sebelum ke cerita nih, dari Kak Awe sendiri definisi anak itu seperti apa sih? Boleh dong. Ada dong. Anak adalah insan manusia ya. Kalau dari rate umurnya itu 0 sampai 12 tahun, kemudian anak itu mempunyai pola pikir yang sederhana dan pola pikir yang tidak sulit dan orientasinya hanya main-main. Masih original. Walaupun main-main, jangan kita anggap anak itu main-main. Dalam main-main mereka adalah belajar. Oke. Di situ mereka belajar dari main-main. Maka kita jangan sering mengatakan, kebanyakan main kamu. Salah. Itu memang masanya anak-anak bermain. Oke. Nah, bagaimana cara kita yang sebagai orang dewasa mengarahkan agar anak-anak dalam bermain juga tetap belajar. Apalagi masa pandemi ini ya, belajar kebanyakan dari rumah ya, BDR, belajar dari sekali. rumah. Ya, kita harus bisa sebagai orang dewasa, sebagai seorang ayah seperti saya juga harus bisa menjadi gurunya anak-anak di rumah seperti itu. Iya, Ya. boleh. Untuk Anda pendengar nih, akan sedikit cerita dari Kak Awe ya, memberikan pesan. Ini temanya adalah anak hebat dapat melindungi diri dari COVID-19. Di banyak sekali anak-anak yang mungkin masih ngeyel, COVID itu seperti apa sih? Corona itu seperti apa sih? Nantang ya. Oke, mungkin langsung saja kita dengarkan cerita dari Kak Awe. Silakan. Di suatu hari ada sebuah kerajaan dan ada seorang raja yang bernama Rako. Apa itu Rako? Rako adalah Raja COVID-19. Raja COVID-19 itu memanggil seorang panglimanya, panglima kepercayaan dari kerajaan tersebut. Panglima tersebut dipanggil oleh raja. Panglima, cepat kemari. Aku ingin memberikan kamu suatu pekerjaan. Panglimanya pun menghadap pada Rako itu. Nama panglimanya adalah Panglima Viko. Viko adalah virus corona.
Panglima Viko pun menghadap ke raja. Ada apa Baginda memanggilku? Ya, aku memanggilmu. Aku senang sekali. Sudah lama aku tidak dipanggil oleh Baginda. Ya, aku dengar. Dengar apa Baginda? Aku dengar di Indonesia sudah diberlakukan new normal. Sudah dilepas PSBB dan lockdown. Iya Baginda. Aku juga lihat berita seperti itu Baginda. Kesempatan kita. Kesempatan buat apa? Kesempatan untuk kita saat ini menyerang anak-anak Indonesia. Anak-anak? Iya. Kok anak-anak? Ya. Setelah waktu itu kita sudah menyerang orang-orang tua yang renta. Akibatnya banyak yang korban, bukan? Iya Baginda, betul sekali. Sekarang aku ingin anak-anak yang menjadi korban. Anak-anak Indonesia. Itu mah masalah kecil Baginda. Orang tua saja bisa untuk aku jadi korban kena corona, apalagi anak-anak. Bagus. Cepat laksanakan pekerjaanmu. Siap Baginda. Kemudian sang panglima itu membawa pasukannya. Pasukan coronavirus yang begitu banyak. Panglima itu pun menyiapkan begitu banyak panglimanya, barisan, dan disiapkan barisan itu. Pasukan. Oh Baginda. Ya Baginda. Ya Baginda. Sudah siap untuk menyerang anak-anak Indonesia? Sudah Baginda. Sudah Baginda. Sudah Baginda. Bagus. Sekarang kita berbaris. Siap klik. Siap. Semuanya pada siap. Tegap gerak. Lancar depan gerak. Hormat gerak. Pelan-pelan. Pelan-pelan kalau suruh hormat. Tegap gerak. Semuanya sudah siap. Mereka menaiki pesawat buatan mereka sendiri. Kendaraan pesawat buatan mereka sendiri. Seperti UFO. Mereka bernaik pesawat itu langsung melaju ke Indonesia. Dan pesawat itu sampailah di kota tercinta, yaitu kota Purworejo. Di alun-alun Purworejo. Dan pasukan itu pun turun dari pesawat buatan mereka. Banyak sekali ya tentara-tentara virus corona yang turun di alun-alun Purworejo. Kenapa milih di alun-alun Purworejo? Ternyata di alun Purworejo masih banyak ya hari Minggu itu anak-anak yang juga suka lari pagi dan bermain ayunan. Ini makanan empuk. Pasti Baginda Raja sangat suka sekali. Aku akan menyerang anak-anak di sini dan menjadi korban terkena COVID-19. Semua pasukan sudah siap? Sudah Baginda. Sudah Baginda. Sudah Baginda. Sudah Baginda. Semua pada menyerang anak-anak itu. Ya, ternyata anak-anak di Purworejo, walaupun mereka bermain di lapangan alun-alun hari Minggu, mereka menggunakan masker, teman-teman. Luar biasa ya, walaupun keadaan kembali normal, mereka memakai masker. Karena virus corona pertama kali menyerang pada mulut-mulut anak-anak. Ternyata anak-anak tidak bisa diserang karena memakai masker. Serang! Rong! Aku terhalangi. Aku juga terhalangi. Aku terhalangi masker. Lewat mana masuknya ini? Lewat mana Baginda? Cari saja sendiri kamu. Cepat, mungkin ada yang tidak pakai masker. Cep. Semua menyerang anak-anak yang ada di situ semua. Dan tidak ada satupun yang tidak pakai masker. Semuanya pakai masker. Panglima, sepertinya kita gagal. Kita belum gagal. Kenapa? Kok belum gagal?
kita masih ada satu lagi yang kita serang. Apa itu Baginda? Ya kita serang adalah tangan-tangan anak-anak. Pasti mereka habis olahraga, tidak cuci tangan, dan mereka langsung menempelkan tangannya ke mulut mereka, ke muka mereka. Ayo kita serang tangan-tangan mereka. Oh iya ya, aku lupa. Ya udah kalau gitu, kita serang tangan-tangan anak-anak, tangan anak-anak yang ada di sini. Ayo serang! Semua virus corona menyebar teman-teman, ya, menempel pada tangan, telapak tangan anak-anak yang ada di alun-alun Purworejo. Kemudian ketika menempel virus-virus itu di tangan anak-anak, siang pun tiba. Anak-anak semua sudah selesai berolahraga, sudah berlari-lari, ada yang main ayunan, ada yang main prosotan, ada yang main lari-larian bersama ayah dan ibunya. Siang pun berlalu, mereka harus kembali pulang. Pasti mereka membuka maskernya. Aku akan serang mulut mulut mereka. Pasti mereka akan memegang mulut mereka. Iya, tenang saja. Jangan bilang-bilang. Siapa Baginda? Ketika mereka mau pulang, mereka mendekati suatu wadah yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Purworejo. Wadah itu berisikan air dan di bawahnya ada sabun untuk mencuci tangan. Mereka sehabis olahraga pun, habis lari-larian, habis main ayunan, habis main bersama orang tuanya, langsung cuci tangan. Dan apa yang terjadi teman-teman? Seketika itu juga Panglima Viko virus corona beserta tentaranya pada mati karena anak-anak di Purworejo ya tidak lupa cuci tangan. Panas. Mereka hilang, ya. Mereka semua bala tentara virus corona. Berikut Panglima Vikonya virus corona hilang dan mati. Karena apa? Karena anak-anak di Purworejo sadar akan kesehatan. Mereka mengerti bahwa mereka harus cuci tangan setelah atau seusai bermain. Ya, begitu ceritanya adik-adik. Maka adik-adik yang di rumah, walaupun kita sudah bebas, tidak bebas sesungguhnya, ya. Walaupun kita normal, tidak normal sesungguhnya, tapi kita harus juga bisa menjaga kesehatan diri, melindungi diri dengan cara jika keluar rumah kita memakai masker, jika kita sehabis bermain harus cuci tangan dan menghindari perkumpulan-perkumpulan yang begitu banyak. Begitu teman-teman, moga menjadi contoh buat teman-teman, rajin cuci tangan, rajin pakai masker kalau keluar, dan tidak berkumpul secara massal. Terima kasih, demikian cerita dari KAW. Oke, terima kasih. Bagus sekali ini ceritanya tentang anak hebat yang dapat melindungi diri dari COVID-19 dengan tokoh Raja COVID, Rako, dan juga Viko, virus corona dan bala. Oke, Panglima Viko dan juga bala tentaranya ya. Nah, ini kesimpulannya bisa dong ya disampaikan kepada anak-anak ataupun pendengar Irama di rumah mungkin yang lagi mendengarkan, nah, bahwa anak-anak harus memang menjaga diri kesehatan untuk mencegah terjadinya ataupun tertular dari virus corona. Betul sekali. Oke, silakan